Teganya ibu mertua mengirim santet padaku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Mas, perutku kenapa sakit begini lagi ya mas? Tanyaku dengan suara lemah. Tanganku menggenggam perut yang terasa seperti dipenuhi ribuan jarum tajam. Rasanya sakit tak tertahankan, seperti ada sesuatu yang menghancurkan dari dalam. Devan suamiku dengan sigap mendekat. Wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Tahan ya sayang, hari ini kita akan coba ke dokter lagi, katanya dengan lembut. Tapi aku bisa merasakan ketakutan yang disembunyikannya. Sudah berbulan-bulan kami menghadapi rasa sakit ini tanpa jawaban yang pasti. Iya mas, tapi sakit banget. Rasanya seperti ada pisau yang menusuk-nusuk mas. Aku sudah gak kuat lagi mas. Air mataku mulai mengalir di pipiku, menahan perih yang sudah terlalu lama bersarang di tubuhku. Devan menggenggam tanganku, memberiku kekuatan untuk bertahan sedikit lebih lama. Tahan ya sayang, ini mas siap-siap dulu. Kita akan segera berangkat ke rumah sakit. Ia berusaha tegar. Meski aku tahu, hatinya remuk melihat keadaanku yang semakin memburuk. Malam itu perutku rasanya seperti terbakar. Setiap menit terasa seperti selamanya. Nafasku mulai tak teratur. Setiap detik diiringi dengan rasa nyeri yang datang silih berganti, menusuk-nusuk tanpa ampun. Aku sudah tidak tahu lagi harus melakukan apa. Semua dokter sudah kami datangi, berbagai pengobatan, dari medis hingga herbal, sudah kami coba. Tapi hasilnya tetap sama, nihil. Malahan, kondisiku semakin parah setiap harinya. Aku merasa seperti kapal yang terombang-ambing di tengah lautan yang gelap tanpa arah. Keringat dingin bercucuran di dahiku, dan tubuhku terasa semakin lemah. Mas, tolong aku. Aku gak tahu sampai kapan aku bisa bertahan, mas. Suaraku pecah, memohon kepada Mas Devan. Meski aku tahu dia pun kehabisan akal. Mas Devan yang kini sudah berpakaian lengkap berjongkok di depanku, menggenggam tanganku lebih erat. Kita pasti bisa cari jalan keluarnya, sayang. Kamu jangan khawatir ya. Aku di sini buat kamu. Suaranya terdengar mantap, tapi aku bisa melihat kilatan panik di matanya. Selama ini, Mas Devan adalah pilar kekuatanku, tapi aku bisa merasakan bahwa dia pun mulai merasakan beratnya situasi ini. Kenapa, Mas? Kenapa gak ada yang tahu apa yang sedang terjadi padaku, Mas? Tanyaku dengan lirih, hampir tanpa tenaga. Setiap jawaban yang kami dapatkan dari dokter selalu sama. Semua baik-baik saja, tak ada penyakit serius. Tapi tubuhku jelas berkata sebaliknya. Sakitnya nyata, menggerogoti, dan semakin hari semakin menyesakkan. Aku juga gak ngerti, sayang. Mas Devan menarik nafas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Tapi kita gak boleh menyerah ya. Ada banyak orang yang sayang sama kamu. Aku akan terus cari cara, apapun yang terjadi. Malam itu terasa begitu panjang. Setiap detik adalah pertempuran antara ketakutan dan harapan. Aku mencoba memejamkan mata, mencari ketenangan meski hanya sejenak. Tapi bayangan rasa sakit itu terlalu kuat untuk kuabaikan. Aku hanya bisa berharap bahwa esok hari akan ada jawaban dari penyakit anehku ini. Namaku Afifah. Aku menikah dengan Mas Devan, lelaki yang sudah kuimpikan menjadi pendamping hidupku sejak kami berdua memutuskan untuk menjalani hubungan setelah 2 tahun berpacaran. Pernikahan ini seolah menjadi puncak dari harapan dan impian kami berdua. Setelah melalui ujian yang begitu sulit, sebuah komitmen yang tak hanya didasarkan pada cinta, tetapi juga nilai-nilai yang kami pegang teguh. Aku mengenal Mas Devan sewaktu kami sama-sama aktif dalam organisasi mahasiswa. Kami seringkali ditugaskan bersama, terutama dalam bidang keislaman. Kebetulan, waktu itu kami sama-sama terlibat dalam penyaluran donasi untuk masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan sosial itu tanpa disadari menjadi benih pertama dari hubungan kami. Setiap langkah yang kami ambil dalam membantu sesama
membuat kami merasa semakin dekat, baik sebagai teman maupun sebagai rekan perjuangan. Mas Devan adalah tipe pria yang rendah hati, penuh pengertian, dan tulus dalam setiap tindakannya. Kami berdua memiliki banyak kesamaan, mulai dari hobi hingga pandangan hidup. Kegemaran kami untuk menghadiri kajian-kajian Islam setiap minggunya juga semakin memperkuat ikatan di antara kami. Dalam setiap diskusi agama, kami menemukan ketenangan dan rasa saling menghormati. Setiap percakapan yang kami lakukan selalu membawa kedamaian. Dan itu membuat aku semakin yakin bahwa kami memang ditakdirkan untuk bersama. Namun bukan berarti jalan menuju pernikahan kami mulus tanpa hambatan. Sebenarnya, kami tidak ingin berpacaran terlalu lama. Kami tahu bahwa dalam Islam, berpacaran memiliki banyak mudorot. Setiap kali kami berbicara tentang masa depan, kami selalu bersepakat untuk segera menikah agar hubungan ini lebih berkah. Tetapi ada satu hal yang membuat perjalanan kami tertunda. Ibu Yuni, ibunya Mas Devan, yang tak pernah menyukaiku. Aku masih ingat dengan jelas hari-hari ketika aku merasa begitu dicintai oleh Mas Devan, tetapi pada saat yang sama merasakan beban yang begitu berat di pundakku. Ibunya sangat menentang hubungan kami, meskipun Mas Deva terus mencoba meyakinkan beliau tentang keseriusan niatnya untuk menikahiku. Tapi entah kenapa, setiap kali aku bertemu dengannya, selalu ada kesan bahwa aku bukanlah sosok yang ia harapkan untuk menjadi menantunya. Menurut Bu Yuni, aku bukanlah tipe perempuan yang cocok menjadi menantunya. Ia menganggap bahwa aku hanya mengincar harta keluarganya. Tak heran jika pandangan itu muncul, mengingat Mas Devan adalah anak bungsu dari keluarganya, dan ia memiliki potensi besar untuk menjadi penerus bisnis keluarga. Kakaknya, Mbak Kinan, sudah menikah dengan seorang pengusaha sukses dan kini tinggal di Belanda bersama suaminya. Dengan begitu, semua tanggung jawab perusahaan seolah terletak di pundak Mas Devan, anak satu-satunya yang kini bersamanya. Di sisi lain, latar belakangku jauh dari kemewahan. Ayahku hanyalah seorang guru yang berada di golongan terendah dalam jabatannya. Penghasilannya cukup pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Ibuku juga bukan seorang wanita karir, melainkan ibu rumah tangga yang mengisi waktunya dengan menjahit baju di rumah. Sedangkan dua adikku yang masih bersekolah, yang satu masih di SMA dan yang bungsu masih SD. Kondisi inilah yang membuat Bu Yuni sulit menerima kehadiranku dalam keluarga mereka. Aku bisa memahami kekhawatiran Bu Yuni, meskipun sakit rasanya dianggap hanya mengincar hartanya. Padahal, niatku untuk menikah dengan Mas Devan benar-benar tulus, jauh dari hal-hal material seperti yang dituduhkan beliau. Aku mencintai Mas Devan bukan karena keluarganya yang kaya, tetapi karena dia adalah pria yang baik dan bertanggung jawab. Seseorang yang mampu menjadi iman dalam kehidupan kami kelak. Keluargaku pun sebenarnya tahu tentang penolakan ini. Mereka memahami situasi sulit yang kuhadapi, bahkan pernah menyarankan agar aku dan Mas Devan tidak perlu memaksakan hubungan ini jika restu tak kunjung datang. Ibuku pernah berkata, jika memang ibunya Devan itu tidak bisa menerimamu, mungkin ini bukanlah jodohmu, nak. Jangan memaksakan kehendak, yang penting itu kebahagiaanmu. Namun saat aku berkata itu kepada Mas Devan, dia justru tetap teguh pada keputusannya. Ia tidak mau menyerah. Aku akan terus berjuang, sayang. Restu ibu memang penting, tapi aku tidak akan berhenti sampai beliau mengizinkan kita untuk menikah, katanya dengan penuh keyakinan. Mas Devan benar-benar tak gentar meski berkali-kali harus berhadapan dengan sikap dingin dan kasar dari ibunya. Berbagai cara dilakukan oleh Mas Devan untuk meyakinkan Bu Yuni, mulai dari mengajak ibunya berbicara dari hati ke hati, hingga melibatkan ayahnya dalam proses ini. Namun setiap kali Mas Devan mencoba mendekati ibunya, selalu saja ada alasan baru yang membuat Bu Yuni semakin sulit menerima. Kadang-kadang aku merasa apapun yang kulakukan tidak akan pernah cukup untuk meluluhkan hati beliau. Hingga suatu hari, Mas Devan datang kepadaku dengan wajah yang tegang namun penuh tekad. "Aku sudah memutuskan sesuatu," katanya dengan nada serius. "Apa itu, Mas?" tanyaku dengan khawatir. "Aku akan kawin lari denganmu, kalau memang itu satu-satunya cara," katanya tanpa ragu. Aku tertegun mendengar keputusannya. Kawin lari?
Aku tahu betapa berat resiko dari pilihan itu. Jika Mas Devan benar-benar melakukan hal itu, mungkin saja ia akan kehilangan hubungan dengan keluarganya selamanya. Tapi Mas, itu akan menghancurkan hubunganmu dengan keluargamu, Mas. Apa kamu siap dengan konsekuensi itu? Tanyaku dengan mata berkaca-kaca. Mas Devan menggenggam tanganku dengan erat. Aku lebih rela hidup miskin bersamamu daripada harus kehilanganmu. Jika harus memilih, aku memilih kamu, sayang. Perkataan Mas Devan membuat hatiku bergetar, tetapi juga dipenuhi rasa takut. Aku tahu Mas Devan serius, namun aku juga tahu betapa pentingnya keluarganya baginya. Aku tak ingin menjadi alasan Mas Devan putus dari keluarganya. Berita tentang tekad Mas Devan untuk kawin lari akhirnya sampai ke telinga ayahnya. Dalam upaya terakhir, ayah Mas Devan, Pak Joko, turun tangan dan mencoba menengahi. Dengan kebijaksanaan, Pak Joko berbicara dengan Bu Yuni, membujuknya agar tidak memaksakan kehendak terlalu keras kepada Mas Devan. Ia berkata bahwa kebahagiaan anaknya lebih penting daripada status dan harta, dan bahwa cinta yang tulus tak akan bisa diukur dengan kekayaan atau latar belakang. Butuh waktu yang panjang dan proses yang melelahkan. Namun akhirnya, setelah berbagai upaya dan perdebatan, Bu Yuni perlahan luluh. Meskipun hatinya belum sepenuhnya menerima, ia akhirnya memberikan restunya. Namun aku tahu, restu itu datang dengan berat hati. Bu Yuni menyerah bukan karena sudah sepenuhnya menerima kehadiranku, tetapi lebih karena takut kehilangan anaknya. Dalam keterpaksaan, ia mengizinkan aku menjadi bagian dari keluarganya. Meski tatapan dinginnya saat itu masih terasa menusuk ke dalam hatiku. Pernikahan kami berlangsung dengan sederhana, jauh dari gemerlap pesta mewah yang biasa digelar oleh keluarga Mas Devan, seperti saat pernikahan Mbak Kinan, kakak Mas Devan. Acara itu hanya dihadiri oleh beberapa kerabat dekat dan sahabat setia yang menemani kami dalam suka maupun duka. Meskipun sederhana, kebahagiaan tetap terasa begitu hangat, terutama karena aku menikah dengan pria yang sangat aku cintai. Namun di tengah kebahagiaan itu, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Kehadiran Bu Yuni yang datang ke acara pernikahan kami dengan wajah yang dingin dan sikap yang masih nampak penuh keterpaksaan. Setiap tatapannya terasa seperti dinding es yang memisahkan kami. Ia bahkan sengaja menjauhi keluargaku, seolah ingin menunjukkan bahwa ia belum bisa benar-benar menerima kehadiranku dalam kehidupan Mas Devan. Meskipun begitu, aku mencoba menahan diri dan tidak mempermasalahkan hal itu. Bagiku, yang terpenting adalah cinta Mas Devan, dan aku percaya seiring berjalannya waktu, semuanya akan membaik. Ketika momen ijab kabul akhirnya tiba, suasana menjadi hikmat. Mas Devan dengan suara tegas dan tenang mengucapkan akad nikah di hadapan ayahku yang bertindak sebagai wali. Meski perasaanku campur aduk antara gugup dan haru, aku berusaha tersenyum, menyaksikan peristiwa bersejarah dalam hidup kami berdua. Saat saksi mengucapkan sah, suara gemuruh tepuk tangan memenuhi ruangan, dan aku tidak bisa menahan air mataku yang mengalir dari sudut mataku. Itu adalah momen kebahagiaan yang tak ternilai. Setelah pernikahan selesai, Mas Devan segera memboyongku ke rumah kecil yang ia beli khusus untukku. Ia tahu betul bahwa membawa aku ke rumahnya bukanlah pilihan yang tepat saat ini. Mengingat Bu Yuni yang masih belum sepenuhnya ikhlas menerima diriku sebagai menantunya. Rumah kecil itu memang sederhana, tetapi cukup nyaman bagi kami berdua. Ini adalah awal baru dalam kehidupan kami, sebuah tempat di mana kami bisa membangun keluarga kecil yang penuh cinta, tanpa bayang-bayang ketegangan dari keluarga besar. Aku ingin kamu merasa nyaman di sini, sayang, kata Mas Devan sambil menggenggam tanganku dengan erat saat kami pertama kali memasuki rumah tersebut. Mungkin ini tidak besar atau mewah, tapi ini adalah rumah kita, tempat kita memulai segalanya dari nol. Aku tersenyum, mencoba menahan haru. Ini lebih dari cukup, Mas. Yang penting kita bisa bersama-sama, jawabku dengan tulus. Malam itu, setelah hari yang panjang dan penuh emosi, aku duduk di kamar tidur kami yang sederhana, memandangi Mas Devan yang sibuk mengatur barang-barang. Rasa syukur mengalir deras dalam hatiku. Aku tahu jalan yang kami tempuh untuk bisa sampai ke titik ini tidaklah mudah.
Namun aku percaya bahwa selama kami saling mencintai, kami akan bisa melewati apapun. Tetapi di balik semua kebahagiaan ini, ada perasaan khawatir yang masih mengintai. Hubunganku dengan Bu Yuni. Aku tahu, meskipun pernikahan kami sudah terjadi, perjalanan untuk mendapatkan restu sepenuhnya dari beliau masih sangat panjang. Aku berharap di waktu yang akan datang, hubungan kami dengan keluarga Mas Devan, terutama dengan ibunya, akan bisa membaik. Tapi untuk saat ini, aku harus fokus pada apa yang sudah kami miliki, rumah kecil, dan cinta besar yang selalu menguatkan kami. Setelah menikah, hidup kami begitu bahagia. Hari-hari pertama setelah pernikahan dipenuhi dengan kehangatan dan cinta yang tak pernah pudar. Mas Devan adalah suami yang penuh perhatian, selalu memanjakanku dengan senyuman dan kasih sayangnya. Namun kebahagiaan itu mulai terganggu beberapa bulan setelah kami menikah. Ketika sejumlah gejala aneh mulai menimpa diriku, malam-malamku tak sama lagi. Udara di kamar kami selalu terasa panas, meski kipas angin berputar dengan kencang dan jendela terbuka lebar. Awalnya, hanya aku yang merasakan panas itu, sementara Mas Devan tidur nyenyak di sampingku tanpa merasakan apapun. Setiap malam, aku terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhku. Kepalaku berat dan dadaku terasa sesak, mencoba mencari jawaban. Aku hanya bisa terbangun, berwudu, dan melakukan sholat tahajud. Doaku selalu sama, memohon perlindungan dari Allah dari segala mara bahaya yang mungkin sedang mengintai. Setiap kali selesai sholat dan memanjatkan doa, rasa panas itu perlahan menghilang, dan aku bisa tidur dengan nyenyak. Hal ini berlangsung selama seminggu, dan setiap kali aku berdoa, kelegaan menyelimuti tubuhku. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ini hanya cara Allah mengingatkanku untuk selalu mendekatkan diri kepadanya. Tidak ada pikiran negatif yang melintas di benakku pada saat itu. Aku hanya merasa bahwa cobaan ini mungkin membawa berkah tersendiri. Namun setelah beberapa minggu hidup dengan normal kembali, gejala lain mulai muncul. Kali ini sakit yang sangat aneh dan menyakitkan menyerang telapak kakiku. Rasanya seperti tertusuk jarum, tetapi saat aku memeriksanya, tidak ada luka, memar, atau bekas apapun di kulitku. Aku dan Mas Devan pun memutuskan untuk pergi ke dokter. Tapi anehnya, setelah pemeriksaan yang cukup teliti, dokter tidak menemukan masalah apapun. Dia hanya memberikan salep yang setelah dioleskan memang membuat kakiku terasa nyaman untuk sementara waktu. Namun kelegaan itu hanya sementara. Beberapa saat kemudian, rasa nyeri itu kembali menghantuiku. Hari-hari berlalu dan sakit di kakiku mulai berpindah ke bagian tubuh lainnya. Kini perutku yang terasa seperti dihantam benda tajam setiap malam. Rasa sakit itu datang begitu tiba-tiba dan menusuk-nusuk, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam perutku. Kami kembali ke dokter, melakukan serangkaian pemeriksaan lebih dalam, tapi hasilnya tetap sama. Tidak ada yang salah dengan kondisiku menurut ilmu medis. Dokter hanya bisa memberikan obat penghilang rasa sakit, tapi efeknya tak bertahan lama. Rasa sakit itu kembali datang setiap malam, seperti tamu yang tak diundang dan tak mau pergi. Semakin lama, aku mulai merasa putus asa. Segala macam obat, baik dari dokter maupun herbal, sudah ku coba, tetapi semuanya sia-sia. Setiap malam, aku menangis menahan rasa sakit di hadapan Mas Devan yang hanya bisa memelukku dan mencoba menenangkanku. Masalah ini berlangsung hampir sebulan penuh. Tak ada yang bisa aku lakukan selain terus berdoa dan berharap bahwa semua ini hanyalah cobaan sementara. Sampai suatu hari, seorang teman lama kami yang dulu pernah aktif dalam organisasi kemahasiswaan bersama kami memberikan saran yang tak pernah terfikirkan sebelumnya. Dia menyarankan agar kami mencoba melakukan ruqyah. Menurutnya, bisa jadi ada sesuatu yang bersifat gaib yang menyebabkan rasa sakit ini, terutama jika segala cara medis sudah ditempuh tapi tidak membuahkan hasil. Dia merekomendasikan kami untuk menemui Ustadz Soleh, seorang ustadz yang dikenal ahli dalam hal ruqyah dan sering membantu orang-orang yang terkena gangguan gaib seperti teluh, santet, atau guna-guna. Awalnya, aku merasa ragu, tapi setelah mendiskusikannya dengan Mas Devan, kami memutuskan untuk mencoba. Mungkin ini adalah jalan terakhir yang bisa kami tempuh.
Hari itu, kami pergi menemui Ustadz Soleh di sebuah pesantren kecil di pinggiran kota. Sesampainya di sana, Ustadz Soleh menyambut kami dengan tenang dan bijak. Aku merasakan ketenangan yang aneh saat masuk ke ruangannya. Setelah mendengarkan cerita kami, Ustadz Soleh segera memulai proses ruqyah. Dia memintaku untuk meminum air yang sudah didoakan, dan Mas Divan diminta untuk tetap berada di sampingku, siap menjaga jika terjadi sesuatu. Aku duduk di atas sajadah, sementara Ustadz Soleh mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara lembut namun penuh kekuatan. Perlahan, tubuhku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada pergolakan besar di dalam perutku, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. Aku merasakan mual yang luar biasa, tapi tak bisa memuntahkan apapun. Mas Devan yang duduk di sampingku menggenggam tanganku dengan erat sambil berdoa. Wajahnya cemas, tapi ia berusaha tetap tenang. Setelah hampir setengah jam, tiba-tiba rasa mual itu memuncak. Aku tak bisa menahan lagi dan muntah dengan keras. Yang keluar dari mulutku bukan hanya cairan, tetapi juga gumpalan hitam pekat yang berbau busuk, pecahan benda tajam, seperti serpihan kaca atau logam kecil, juga keluar bersamaan dengan muntahku. Aku terkejut, tubuhku lemas tidak berdaya. Tapi rasa lega perlahan mulai mengalir. Rasa sakit yang selama ini menggerogoti tubuhku perlahan telah menghilang, seolah benda-benda yang keluar dari dalam tubuhku membawa pergi semua penderitaan itu. Mas Devan memelukku dengan erat, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ustadz Soleh pun berhenti membaca dan menatap kami dengan senyum penuh pengertian. Inilah salah satu bentuk gangguan yang sering terjadi pada manusia, kata Ustadz Soleh dengan suara lembut. Insya Allah, setelah ini kamu akan merasa lebih baik. Tapi jangan lupa ya, untuk selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah, agar terlindungi dari hal-hal seperti ini. Aku hanya bisa menangis di pelukan Mas Devan, merasakan campuran antara kelegaan dan kelelahan. Beberapa jam setelah sesi ruqyah dengan Ustadz Soleh, kesehatanku perlahan membaik. Rasa sakit yang selama ini menghantui tubuhku mulai menghilang. Aku merasa lebih segar dan tenang, meskipun rasa penasaran dan khawatir masih tersisa di benakku. Mas Devan yang selalu setia di sampingku nampak lebih lega, namun ada perasaan aneh yang masih menggelayuti pikiranku. Siapa yang tega melakukan hal ini padaku? Kemudian Ustadz Soleh mengajak kami ke ruang tamu untuk mengobrol sebentar. Beliau terlihat serius, seakan ada hal penting yang ingin beliau sampaikan. Setelah kami duduk, beliau memulai percakapan dengan lembut, namun ada ketegasan dalam nadanya. Alhamdulillah, kesehatan istri Mas Devan sudah pulih, dan insya Allah penyakit yang selama ini menimpa istri Mas Devan telah hilang, kata Ustadz Soleh. Namun aku ingin berbicara mengenai sesuatu yang lebih dalam. Aku dan Mas Devan saling berpandangan. Ada kecemasan yang tergambar jelas di wajah kami. Ustadz Soleh melanjutkan, penyakit yang selama ini Mbak Afifah rasakan bukanlah penyakit biasa. Lanjutnya dengan hati-hati, penyakit itu berasal dari sesuatu yang tidak kasat mata, dikirim oleh seseorang yang tidak menginginkan kebaikan untuk kalian. Degup jantungku semakin kencang. Santet, itu hal pertama yang terlintas di pikiranku. Namun aku tidak berani mengatakannya. Ustadz Soleh sepertinya membaca kegelisahan kami dan berusaha menenangkan. Aku tidak akan mengatakan siapa pengirimnya, kata Ustadz Soleh dengan tegas. Yang penting sekarang adalah penyakit itu sudah kembali kepada pengirimnya. Allah Maha Adil, dan segala perbuatan buruk akan kembali pada pelakunya jika Allah berkehendak. Mas Devan nampak tegang, kedua tangannya menggenggam erat lututnya. Aku bisa merasakan kegalauan di hatinya. Siapa yang tega melakukan hal sekeji itu padaku? Namun Ustadz Soleh menekankan bahwa tidak perlu fokus pada siapa pelakunya, melainkan bagaimana kami bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik. Yang perlu kalian lakukan sekarang adalah memperkuat iman. Jangan terjebak dalam kebencian atau amarah. Serahkan semuanya kepada Allah. Dengan berdoa dan tawakal, kalian akan selalu dilindungi. Aku mengangguk pelan, meskipun perasaan khawatir dan cemas masih menghantui. Siapa yang bisa melakukan ini padaku? Tapi aku mencoba untuk mengikuti nasihat Ustadz Soleh dan tidak tenggelam dalam pertanyaan itu. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, hidup kami kembali normal. Aku merasa lebih kuat,
dan hubungan kami sebagai pasangan semakin erat. Namun sesuatu yang tidak kami duga mulai terjadi. Bu Yuni, ibu mertuaku, mulai menunjukkan tanda-tanda sakit yang aneh. Awalnya, ia hanya mengeluh merasa lemas dan sering tidak bisa bangun di tempat tidurnya. Ayah Mas Devan, yang sangat mencintainya, membawanya ke berbagai dokter. Namun tidak ada yang bisa menjelaskan penyakitnya. Tubuh Bu Yuni semakin lama semakin lemah. Ia akhirnya tak bisa lagi bergerak dan berbaring di tempat tidur selama berbulan-bulan. "Kenapa ibu tidak bisa sembuh ya?" tanya Mas Devan suatu malam ketika kami sedang bersama di rumah. Suaranya terdengar putus asa. "Dokter bilang semua organ vital ibu baik-baik saja. Tapi kenapa ya, ibu masih saja belum bisa beraktivitas lagi?" Aku hanya bisa diam, tidak tahu harus berkata apa. Ada firasat aneh dalam hatiku, tapi aku berusaha untuk tidak berprasangka buruk. Waktu terus berlalu, dan kondisi Bu Yuni semakin parah. Ia tidak bisa lagi bicara dengan jelas, dan tubuhnya lumpuh total. Setiap malam, suara rintihan kesakitannya menggema di rumah keluarga Mas Devan. Tetapi tak ada satupun pengobatan yang berhasil. Ayahnya tetap sabar merawatnya, meskipun hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Selama ini, aku terus bertanya-tanya dalam hatiku, apakah ini hukuman dari Allah? Apakah ini balasan atas perbuatan jahat yang pernah dilakukan seseorang? Namun aku tidak pernah berani mengungkapkan perasaanku kepada Mas Devan atau siapapun. Setelah beberapa bulan penuh Bu Yuni terbaring dalam kondisi lumpuh, keadaannya semakin memprihatinkan. Wajahnya pucat dan tubuhnya semakin kurus. Setiap malam, suara rintihan kesakitan keluar dari kamarnya, membuat rumah yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi dengan kesedihan. Ayah Mas Devan, Pak Joko, selalu setia di sampingnya, berusaha memberikan yang terbaik untuk istrinya, meski hatinya dipenuhi dengan kebingungan dan kesedihan. Suatu malam, setelah melihat kondisi Bu Yuni yang semakin memburuk, aku memberanikan diri berbicara dengan Mas Devan. "Mas," kataku dengan lembut, "bagaimana kalau kita mencoba bantuan dari Ustadz Soleh? Siapa tahu beliau bisa membantunya. Kondisi ibu kan semakin parah." Mas Devan terdiam sejenak. Jelas hatinya tercabik-cabik antara rasa cinta pada ibunya dan kekhawatiran atas kesehatannya. Akhirnya, ia pun mengangguk. "Baiklah, kita akan mencoba. Aku akan melakukan apa saja demi kesembuhan ibu." Keesokan harinya, kami pergi menemui Ustadz Soleh di pesantren. Saat tiba di sana, Ustadz Soleh menyambut kami dengan tenang dan penuh wibawa. Ia mendengarkan cerita kami tanpa banyak berkata-kata, namun sorot matanya memperlihatkan bahwa ia sudah mengerti ada sesuatu yang tidak beres. "Ayo ajak saya menemui beliau," kata Ustadz Soleh. "Saya merasakan bahwa ini bukan sekedar penyakit medis." Sesampainya di rumah, Ustadz Soleh langsung meminta kami menyiapkan air dan berdoa. Ia mendekati Bu Yuni yang terbaring lemah, lalu mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah beberapa saat, ia meminta Bu Yuni untuk meminum air yang telah didoakan. Dengan tangan gemetar, Pak Joko membantu istrinya meneguk air tersebut. Saat itu juga, tubuh Bu Yuni mulai bergerak hebat. Tangannya menggeliat tak terkendali seperti ulat yang terkena panas. Ia berteriak kesakitan. Mulutnya bergerak-gerak tanpa suara, seakan ada sesuatu yang menahan ceritanya keluar. Kami semua terkejut. Bahkan Mas Devan terlihat sangat ketakutan. Ustadz Soleh tetap tenang, terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sementara kami hanya bisa berdoa dalam hati agar semuanya segera berakhir. Perlahan, setelah beberapa jam, gerakan Bu Yuni mulai mereda. Wajahnya yang sebelumnya tegang mulai nampak lebih tenang. Tangannya yang kaku kini mulai bisa bergerak, dan meskipun lemah, mulutnya mulai mencoba berbicara. Harapan kembali muncul di dalam hati kami. Ustadz Soleh kemudian meminta kami semua untuk berkumpul di ruang tamu setelah sesi ruqyah selesai. Kami duduk dalam keheningan, menunggu penjelasan dari Ustadz Soleh. Dengan tenang, Ustadz Soleh mulai berbicara. "Penyakit ini bukanlah penyakit yang biasa. Ini adalah hasil dari balasan dari perbuatan jahat yang menggunakan kekuatan gaib untuk menyakiti orang." Semuanya terkejut. Mas Devan yang sejak tadi nampak tegang,
kini memandang Ustadz Soleh dengan penuh rasa penasaran dan kebingungan. "Apa maksud Ustadz?" tanya Pak Joko. Suaranya terdengar lemah. Ustadz Soleh menghela nafas panjang. "Selama ini ada seseorang yang mencoba menyakiti Mbak Afifah dengan cara yang tidak benar. Mereka menggunakan ilmu hitam, dan ketika upaya itu gagal, semua serangan tersebut kembali pada orang yang telah mengirimnya. Kami semua terdiam, tidak mampu berkata apa-apa." Ustadz Soleh melanjutkan dengan hati-hati. Tidak ingin menyebutkan siapa pengirimnya secara langsung, tapi semua orang di ruangan itu seakan mengerti kemana arah pembicaraan ini. Mas Devan menunduk dalam-dalam, wajahnya merah, dan aku tahu hatinya hancur. "Tidak mungkin," gumamnya dengan lirih. Ia tak ingin percaya bahwa ibunya sendiri telah melakukan hal sekeji itu. Sementara Pak Joko hanya bisa menunduk, berusaha mencerna kata-kata Ustadz Soleh. Kebenaran yang baru terungkap ini begitu berat untuk diterima, terutama bagi keluarga yang selama ini tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang mereka cintai bisa terjebak dalam jalan yang begitu gelap. Ustadz Soleh kemudian menambahkan, "Saya yakin Allah sudah memberikan keadilannya. Tidak ada yang lebih kuasa dari Allah, dan tidak ada perbuatan buruk yang akan dibiarkan tanpa balasan." Setelah sesi itu, kondisi Bu Yuni semakin kritis. Tubuhnya kembali melemah, dan setiap hari kesehatannya semakin menurun. Beberapa hari kemudian, tanpa ada kesembuhan yang berarti, Bu Yuni akhirnya meninggal dunia. Kematian itu tidak hanya membawa kesedihan yang mendalam bagi keluarga, tetapi juga meninggalkan luka yang tidak mudah disembuhkan, terutama bagi Mas Devan. Ia kehilangan ibunya dalam kondisi yang tragis, dan yang lebih menyakitkannya lagi, ia tahu bahwa ibunya telah terjebak dalam kebencian yang begitu besar, hingga rela melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Pak Joko juga terpukul, tapi ia memilih untuk memaafkan istrinya. "Ibumu memang tersesat, Nak," katanya dengan suara serak. "Tapi kita semua punya dosa. Yang penting, kita harus berusaha untuk tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama. Maafkanlah ibumu, Nak." Dari semua kejadian ini, aku dan Mas Devan belajar banyak hal. Kebencian, dendam, dan iri hati hanya akan membawa kehancuran. Perbuatan buruk yang kita lakukan kepada orang, cepat atau lambat akan kembali kepada kita, seperti yang dialami oleh Bu Yuni. Kebenciannya kepadaku membuatnya memilih jalan yang salah, dan pada akhirnya ia sendiri yang menanggung akibatnya. Kita harus selalu ingat bahwa segala perbuatan ada balasannya, baik ataupun buruk. Namun yang paling penting dari semua ini adalah memaafkan. Meskipun apa yang dilakukan oleh Bu Yuni padaku sangatlah menyakitkan, aku tahu bahwa menyimpan dendam hanya akan meracuni hati. Aku berusaha memaafkannya, karena memaafkan adalah bagian dari penyembuhan. Dalam hidup, kita harus selalu berpegang dalam kebaikan dan keimanan. Ujian datang dalam berbagai bentuk, dan kadang orang-orang terdekat kita yang justru menjadi penyebab kesakitan. Namun dengan doa, tawakal, dan kesabaran, kita bisa melalui segala cobaan. Kini aku dan Mas Devan bertekad untuk menjalani hidup dengan lebih baik, mengubur masa lalu yang penuh luka, dan membangun masa depan yang lebih cerah bersama. Kami percaya Allah selalu bersama hamba-hambanya yang berserah diri dan berusaha untuk tetap di jalan kebenaran.